Halo, aku punya pantun nih buat kalian. Kalian mau dengerin gak? Kalian mau dengerin atau enggak? Tapi nanti kalian bilang cakep ya. Pergi ke taman memetik bunga, tak lupa duduk sambil membaca. Remaja dan gadget makin akrab aja, malah mengganggu masa atau malah membantu ya. Halo pendengar setia, kembali lagi di Ngobsan, Ngobrol Santai. Bareng UKM Multimedia Unmas dan Pasab. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relate banget di era digital, yaitu penggunaan gadget terhadap remaja dan juga perkembangan khususnya dari segi kognitif dan juga bahasa mereka. Nah, selain itu pada era zaman sekarang nih, anak muda maupun kita ya sebagai orang dewasa atau juga remaja pasti sudah memiliki gadget dan menggunakan gadget dari kecil hingga sekarang. Tetapi, apakah gadget itu akan merusak atau membantu kita ya? Maka dari itu, kita langsung saja berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu dengan narasumber yang super-super punya pengalaman sangat banyak dan juga relasinya juga sangat luas. Mari kita sambut saja Kakak Dekda. Halo Oke, halo Kakak. teman-teman semuanya. Bagaimana Dah, nih kabarnya? asengkara baik, Wayu. Yes. Oke, jadi langsung aja kenalan ya teman-teman biar nggak tegang-tegang banget nih Iya. hari ini karena kita bahasnya topiknya itu relate ya dengan kehidupan kita saat ini gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan saya Dekda. Nama lengkap saya Kadek Bagiada dan saya adalah anak ilmu komunikasi Udayana dan saat ini saya menjadi fasilitator di Forum Anak Daerah Kabupaten Badung dan juga di Forum Anak Kecamatan Bengui. Begitu. Widih, keren banget nih Kakaknya. Kalau boleh tahu nih, Mhm. apa saja kesibukan sehari-hari ya? Apalagi banyak ya, bukan banyak juga, tapi juga aktif ya dalam organisasi. Ya sebenarnya kesibukannya ya mungkin sama ya kayak Wayu ya sebagai mahasiswa bangun tidur kuliah habis itu tidur lagi karena aku join organisasi ya udah ikut kepanitiaan organisasi-organisasi gitu. Ya seperti wajarnya lah Wayu ya. Selain Mhm, organisasi anak Fatbadong ya betul. Kak, organisasi apa yang Kakak sudah ikuti? Oke, kalau di FAT Bandung itu kan, eksternal ya Mhm. bahasanya kalau dari satuan pendidikan gitu. Kalau di kampus sendiri aku ikut HIMA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Udayana atau yang kerap dikenal dengan Himanika dan juga dari Paguyuban Jegyak Bagus Ilmu Komunikasi tahun 2026. Bener banget teman-teman, gitu. Beri tepuk tangannya ya pada Oke, kakaknya ini. boleh tepuk tangan, oke, baik terima kasih terima kasih. Selain itu deh Kak, kan Mhm, jadi Kakak tuh menjadi bagian dari Forum Anak Daerah Kabupaten yes Badung. betul. Mhm. Nah, apa saja sih Kakak lakukan ya di Forum Anak Daerah Kabupaten Badung? Misalnya program kerjanya apa dan juga bagaimana saja ya, alur-alurnya ya nih, misalnya dari segi kegiatan dan lain sebagainya. Oke, jadi aku kenalin dulu kali ya, Forum Anak Daerah itu sebenarnya apa gitu. Jadi teman-teman jadi kita ini di Forum Anak itu dibentuk oleh Peraturan Menteri ya, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu nomor 6 tahun 2025 gitu. Jadi Forum Anak ini adalah sebuah wadah partisipasi anak-anak yang bertujuan untuk berusaha untuk memenuhi Mmm, pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kabupaten Badung karena namanya Forum Anak Daerah Kabupaten Badung, jadi pemenuhan hak anak khususnya di Kabupaten Badung. Untuk proker-prokernya sendiri itu beragam banget teman-teman. Kalau teman-teman kepo nih, silahkan buka Instagram teman-teman sekalian terus cari ketik @fatbadung. Itu rame banget postingannya dan rame banget proker-prokernya. Karena proker kami itu tidak hanya sekadar proker yang di sosial aja, iya. tapi juga di media digital yang juga berkaitan dengan topik kita hari ini, Wak, ya, gitu. Widih. Nah, kan ada pemenuhan hak-hak anak ya, Yes, betul. bener kan, Mhm. Dek? Nah, Iya, apa saja benar. nih hak-hak anak ya, apa saja yang hak-hak anak yang dapat kita penuhi atau Mhm. didapatkan dari kementerian? Oke, jadi sebenarnya hak-hak anak itu beragam dan banyak banget ya teman-teman karena itu diadopsi dari Konvensi Hak Anak Dunia pada tahun 1900 berapa gitu, aku udah lupa. Jadi intinya ada 4 dasar hak anak. Yang pertama itu adalah hak pendidikan, kemudian tumbuh dan juga berkembang, kemudian salah.
Yang pertama itu ada hak hidup. Hak hidup, Oke. kemudian tumbuh kembang, Mhm. kemudian perlindungan, dan Mhm. juga yang terakhir itu adalah partisipasi gitu. Oke. Itu dari 4 dasar hak anak. Nah, kalau misalnya fokusnya itu dibagi lagi kalau biasanya di FAT Badung, Mhm. itu dari, duta anak Badungnya yang menginisiasi. Jadi masing-masing komisi itu ada permasalahannya masing-masing. Mhm. Jadi dari 4 dasar hak anak itu diturunin di misalnya komisi pertama itu adalah komisi pendidikan. Mhm. Itu fokusnya adalah masalahnya tentang literasi misalnya. Kalau di kesehatan misalnya apa, tentang PHBS. Kemudian perlindungan khusus tentang apa, tentang anak yang berhadapan dengan hukum Mhm. atau ABH dan juga tentang kekerasan seksual pada anak itu masuknya di perlindungan khusus. Kemudian kalau di partisipasi misalnya geng-geng gitu kan marak juga sekarang ya, Iya. itu juga termasuk ke dalam hak partisipasi anak. Dan yang terakhir yaitu jaringan. Nah, jaringan ini itu ruang lingkupnya adalah media digital juga untuk akses Nah, anak mengakses informasi gitu. Yang relate sih untuk topik hari ini iya. gitu. Nah, untuk hak-hak anak ya, Mhm, ada nggak sih anak yang masih belum mendapatkan haknya gitu, yang ya anggap aja di forum anak Badung gitu loh. Ada nggak sih anak yang masih belum mendapatkan haknya misalnya dari heeh, segi makanan sehat heeh. ataupun juga dari segi pendidikan? Oke, kalau kita ngomongin di Kabupaten Badung ya, Ya. Astengkare, sinergi dari pemerintah dan juga masyarakat itu sangat bagus sekali terkait dengan pemenuhan hak-hak anak Wayu gitu. Jadi Mmm. kalau secara data sih kita fokusnya sekarang itu terkait dengan anak-anak yang, kayak kena kekerasan seksual lah, kemudian tentang perundungan gitu. Jadi kalau misalnya dari 4 dasar yang aku bilang tadi kayak hidup, itu mungkin sudah cukup terpenuhi kalau di Kabupaten Badung. Oh. Baik nih, wih sudah bagus banget ya dari Yes. Kabupaten Badung. Nah, kalau kita lihat nih sekarang dari media digital ya, Yes, pengaruh mhm, perkembangan gadget terhadap anak maupun juga remaja mhm, dan dewasa. yes, Nah, menurut Kak Deda nih ya, apakah penggunaan gadget ya, apalagi kan kita juga menggunakan gadget. Nah, apakah yes, mhm. penggunaan gadget itu akan dapat menurunkan konsentrasi kita? Oke, penggunaan gadget. Nah, kayaknya relate banget ya, Wayu, ya, karena Ya, kayaknya kita sebagai mahasiswa pun jadi sebagai manusia saat ini gitu iya ya, kayaknya baru bangun betul. tidur, buka mata, yang pertama kita ambil apa? HP HP. pastinya, gadget gitu. Jadi, Iya kalau betul. berkaitan dengan konsentrasi, aku pernah baca di beberapa artikel ya, teman-teman, Mhm. itu bahwasanya iya, emang sangat berpengaruh terhadap penggunaan gadget ini Mhm. terhadap konsentrasi kita. Kalau misalnya kita menggunakan gadget itu lebih dari 4 jam, Mhm. sebenarnya idealnya kan tuh 4 jam ya, 4 Oke. jam kurang lah. Kalau Iya. kita lebih dari 4 jam itu udah namanya kecanduan. Mmm. Nah, kalau kita kecanduan otomatis konsentrasi kita itu jadi turun. Mmm. Kenapa? Ayo, kalau dari Wayu tahu nggak alasannya kenapa? Ya karena mereka fokus di HP saja dan tidak Bener, melakukan, produktivitas ya atau bener. aktivitas lain selain bermain HP. Iya, jadi perlu digarisbawahi kalau misalnya produktivitas tuh kan ada orang yang memanfaatkan gawe dengan baik untuk bekerja ya. Tapi Iya. kalau misalnya kita hanya gulir-gulir Mhm. HP terus lihat TikTok, itu kan jadi sebuah kebiasaan yang membuat otak itu yang awalnya mencerna informasi secara mendalam, Mhm. jadi otak itu hanya mendapatkan informasi yang singkat-singkat gitu. Jadi Iya. kayak hanya permukaannya saja. Terus informasi yang kita dapatkan itu juga banyak. Kan Mhm. kayaknya nggak ada deh 15 detik kita nonton video Iya terus betul. digulir lagi kan kayak gitu Betul, ya. iya iya. Jadi karena hal itu juga menyebabkan otak tuh terbiasa untuk nonton video yang pendek, sehingga Mhm. kedalaman informasi itu tidak kita jangkau dengan baik. Sehingga, menyebabkan apa? Daya pikir kritis kita jadi tumpul dan konsentrasi kita pun jadi tumpul gitu teman-teman. Karena Mmm. fokus kita kayak, "Aduh nanti TikTok apa ya FYP-nya ya?" Terus nanti, misalnya mau makan nih, "Aduh mau makan apa ya?" Karena semua fokus itu di gawai, di sini aja Mmm. semuanya gitu. Nah, selain anak nih juga, Kak, Mhm. ya, apakah remaja nih seperti kita itu juga kecanduan gadget? Misalnya untuk keperluan apa, tetapi kan kita lebih sekarang nih lebih ke scroll-scroll TikTok, Iya, kemudian ada juga konten-konten ya, apalagi heeh. juga kita lihat, kita sering nonton dracin. Nah, apa itu membuat Dracin. kecanduan? Ini Iya. pengalaman pribadi ya? Iya. Itu pastinya ada banget, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa kan kita butuh informasi yang banyak Mhm. ya. Dan itu juga berhubungan dengan adanya artificial intelligence atau Mhm. AI Iya, sekarang betul kan. banget. Jadi kayak mahasiswa tuh apa-apa sekarang buka HP, kalau buat tugas langsung dikirim ke misalnya ChatGPT atau Mhm. Gemini. Mhm. Terus kita kirim, langsung dah keluar jawabannya gitu. Jadi itu membuat ketergantungan sebenarnya dan itu bisa jadi menyebabkan otak kita ini tidak berpikir secara kritis. Iya. Jadi kayak ya udah kita hanya menerima informasi saja tanpa memberikan feedback yang kritis juga terhadap AI khususnya gitu.
Apakah Kakak pernah mengalami ya hal seperti itu misalnya lebih mencari AI ya Heeh. dibanding menggunakan jawaban pribadi? Kadang kan kita tuh Mhm? pasti, agak sedikit, "Ah ini menurut saya kurang nih," jadi Betul betul. malah melihat AI. Yes. Sebenarnya aku nggak munafik ya, maksudnya kita semua pasti membutuhkan AI karena di Mhm, zaman sekarang AI itu kan sangat memudahkan iya. dan begitupun pula dengan aku Iya, gitu. Kalau aku betul. buat nugas sih aku usahain untuk buat sendiri dulu, tapi brainstorming ya bahasanya brainstorming itu dengan AI gitu. Jadi di sinilah peran kita sebenarnya dan kesadaran kita sebagai mahasiswa teman-teman. Karena mahasiswa sekarang kan dituntut untuk menjadi kritis ya. Iya, betul. Gimana cara kita untuk menjadi kritis ya dengan mempertanyakan atau berusaha skeptis dengan Iya. AI itu. Karena kalau teman-teman sadar, Ayu juga pastinya sadar nggak sih kalau AI itu kadang-kadang memberikan referensi Iya. itu kadang-kadang bodong gitu. Iya, Jadi harus kita betul. recheck ulang sehingga tidak tergantung 100% dengan AI tapi membantu kita untuk mengerjakan tugas agar nantinya tugas yang kita buat itu dapat menjadi lebih optimal dan juga maksimal lagi gitu. Nah, selain itu Kakak punya nggak sih pengalaman ya, Mhm. kalau Kakak nih lagi scroll-scroll TikTok dapat menurunkan konsentrasi Kakak atau fokus Kakak nih atau belum ya, belum pernah mengalami? Kalau aku sih kayaknya sampai sekarang astengkaro masih belum ya, Heeh, cuman kadang kala, ngerasa gitu karena aku kayaknya udah kebanyakan nih scroll TikTok kayaknya udahan dulu deh, terus aku ngelakuin aktivitas apa gitu. Karena kebetulan, activity-ku itu kebanyakan di luar gitu, jadi sama teman-teman, organisasi. Jadi kayak, untuk scroll TikTok-nya itu lebih jarang gitu, mungkin pada malam hari. Kalau Wahyu sendiri gimana? Kayaknya pernah ya? Pernah oh, merasakan waduh ya? pernah pernah gara-gara saya emang Gabut lebih ya gitu, gabut dan juga bener. nggak ada aktivitas lain Yes. nih. Jadi gabutnya di rumah, yang Mhm. ngapain, malah scroll TikTok atau nonton Dracin sampai lama banget yang Iya, bener menyebabkan bener. konsentrasi saya menjadi menurun. Iya gitu. Jadi teman-teman kalau kita udah gabut nih kayaknya pasti TikTok itu ada solusi pertama ya. Iya, Jadi itulah pentingnya kita untuk membagi-bagi waktu, menambah produktivitas kita. Misalnya buat apa gitu, iya, kerajinan lah di betul. rumah, terus ikut apa, ya biar menyibukkan diri. Selain dari, menghindari ketergantungan juga kan menambah relasi kan. Iya. Bener. Nah, selanjutnya nih, kalau udah dari segi yang kita bahas itu kan Mhm. dari segi konsentrasi. Yes, konsentrasi. Nah, kalau segi daya ingat gimana nih, Kak? Nah, kalau kita kan mahasiswa nih, kadang juga terus Yes. scroll-scroll kalau lagi Iya. gabut, apakah itu juga akan mempengaruhi atau memengaruhi daya ingatnya? Ya, sebenarnya kalau konsentrasi dan daya ingat ini menurutku saling berketerkaitan ya, Wayu ya. Karena kalau konsentrasi kita turun, otomatis apa yang kita tampung ke otak itu menjadi lebih, sedikit pula. Jadi daya ingat yang kita miliki itu jadinya makin menurun juga. Kayak aku bilang contoh tadi, videonya 3 detik udah kita scroll, jadi kayak ya udah sekadar informasi itu terlewat, terus tidak disimpan di benak memori kita, Iya, gitu jadinya. betul. Selain Gitu ya. itu ya Sebelumnya aku kayaknya salva sama kalau di samping ini boleh dibuka nggak sih sebenarnya? oh ya, boleh boleh, Kak. Oke, Nah, jadi heeh, ini ya jajannya dari Snackbox Bali Murah, oke Kakak bisa lihat dulu ya, Kakak oke bisa nih, lihat apa aja isinya, ya kita liatin sama temen-temen ya, nih teman-teman kita nih snack box-nya di mana Wahyu tadi? dari Snack Snack box Bali Murah. Bali Murah Iya gitu. betul, Kakak. Jadi isinya adalah air dan juga makanan-makanan khas Bali gitu Iya ya. Nah betul. jadi teman-teman, nah itu jadi informasi juga nih. Jadi Iya. kalau misalnya teman-teman mau nyari snack box gitu, Iya, cari di Snacks Diets Box Bali Bali Murah, itu ada Murah. di Instagram-nya juga ya, Kakak bisa sekalian langsung cari Yes, aja. gitu. Nah lanjut, tadi mau Nah, nanya lanjut tentang apa? nih, selain itu ya dari segi udah kita bahas nih juga Mhm. daya ingat, sekarang dari komunikasi. Waduh, Waduh, oke Kakak kan boleh boleh. Kakak kan dari komunikasi ya, ya. Komunikasi, yes. Nah, jadi kan anak-anak nih ya sekarang Heeh, ya, terus scroll TikTok nih, lihat yes. TikTok, kemudian juga ada nih bahasa-bahasa yang di Mhm, TikTok, betul betul. bahasa pergaulan maupun juga bahasa asing. Menurut Yes. Kakak itu mempengaruhi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan malah menggunakan bahasa asing maupun Mhm, juga menggunakan bahasa daerah lain? betul. Jadi itu sangat berketerkaitan ya Mhm, sebenarnya karena gimana pun juga teknologi saat ini dengan luasnya informasi pastinya penggunaan bahasa tidak hanya bahasa Indonesia saja, kita mengadopsi bahasa-bahasa asing untuk masuk ke mhm. bahasa kita sendiri gitu. Dan di sinilah terjadinya sebuah masalah itu namanya kode mixing. Iya, Iya, jadi kayak percampuran bahasa yang umum kayaknya kita rasa ya, kayak misalnya kayak gini, "Literally hari ini panas banget," gitu, iya, bener gak sih? bener Kayak bener banget. BTW BTW nih, BTW kan by Iya, the way ya, itu kan iya, bahasa Inggris ya, terus dicampur
hari ini lagi ngapain gitu. Jadi pasti ada aja pengaruhnya. Nah kalau sekarang aku balik nanya nih Wahyu ya, kalau dari segi bahasa sendiri sebagai anak bahasa, sebenarnya itu boleh nggak sih penggunaan bahasa yang dicampur-campur gitu atau gimana? Kalau menurut aku dari sisi aku ya, Mhm, nah kalau kita menggunakan bahasa ya sehari-hari nih atau non formal itu boleh banget ya teman-teman menggunakan bahasa campuran. Selain itu kita bisa mengadopsi ya bahasa-bahasa atau juga bahasa asing, contohnya yes. kosakata-kosakatanya. Tetapi dalam ranah yang Ranah formal mhm? ya, kita pasti harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oh gitu. Tapi menurut Kakak nih, saya Mhm, tanya lagi nih, nah apa oke sih, boleh. dampak komunikasi ya, Mhm, dampaknya komunikasi ketika kita tuh terus bermain gadget aja? Apakah misalnya orang tua lagi berbicara, kita tidak mendengar mhm. atau bagaimana? Apakah dampak jangka panjangnya? Oke, bener ya teman-teman, kayaknya itu juga kita rasain ya, karena kalau Iya, udah terlalu fokus gitu buat mecil HP gitu ya bahasanya, mhm main HP itu kayaknya lingkungan apapun yang terjadi di sekitar kita, kita nggak peduli gitu. Dan mhm. itu ada hubungannya banget. Sebenarnya kalau dampak jangka panjang ini sebenarnya bergantung kepada kepribadian masing-masing ya individu. Tapi di sini aku mau membagikan informasi teman-teman bahwasanya kita harus sadar gitu Iya, terkait dengan betul. Gimana sih kita harus membatasi diri untuk menggunakan HP, kemudian untuk berinteraksi secara sosial. Karena segimanapun kita fokusnya terhadap HP, pasti di kehidupan sosial itu sangat penting untuk kita membangun relasi atau hubungan dengan orang lain gitu. Betul, Karena kalau kita komunikasinya lewat gawai aja, suatu saat ping ya kalau iya gawainya mati, kan kita jadinya tidak dapat berkomunikasi secara aktif di real life gitu ya iya jadinya, makanya penting untuk dapat membangun komunikasi interpersonal lah bahasanya, antar iya. pribadi gitu, di kehidupan sosial gitu. Oke, selanjutnya Kak ya. Nah, sudah kita dari segi komunikasi nih, Yes, dari segi komunikasi. interaksi nih. Mhm, Sekarang kan kebanyakan nih anak-anak atau mhm, kita pun juga bermain HP, kadang juga yes. nggak berinteraksi dengan teman-teman kita atau lingkungan kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Oke, sebenarnya balik lagi ke pemahaman masing-masing ya. Mhm, Ketika teman-teman berada di sebuah situasi sosial, itu teman-teman harus bisa membedakan, maksudnya menyesuaikan diri ya. iya, Ada kalanya main HP, ada mhm, kalanya kita emang harus ngobrol gitu. mhm, Kayak contohnya sekarang nih kan kita ngobrol nih, aku nggak main HP, betul, itu termasuk pemahaman diri teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk meningkatkan kepekaan gitu. Kalau mhm, misalnya ada orang yang ajak kita ngobrol, mhm, kalau kita sibuk main HP kan iya, orang yang ajak kita ngobrol itu merasa tidak dihargai ya mhm. teman-teman ya. Jadi maka dari itu penting bagi kita untuk bisa membaca situasi gitu. Mana saatnya kita kayaknya bisa deh main api sekarang atau enggak, oh kayaknya ini bisa deh diobrolin gitu. Gitu sih kurang lebih. Kalau Kak Deda pernah nggak ngalami hal seperti itu? Misalnya lebih, ya main HP aja ah daripada berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oh Kalau gitu. dilihat-lihat Kak Deda nih juga sedikit introvert ya kalau dilihat-lihat ya. Oke kalau dari aku sih, kembali lagi menyesuaikan diri, ada kalanya ketika orang yang aku ajak ngobrol itu sedikit, apa ya, kurang nyaman ya bahasanya, mungkin Mhm, tidak sefrekuensi gitu, iya, aku akan lebih memilih untuk, bermain dengan HP. Tapi tidak menutup kemungkinan aku akan ada interaksi sedikit gitu. Jadi mmm, tidak tidak serta-merta kita langsung duduk nih berdua, habis itu langsung main HP tuh enggak gitu. Paling kita basa-basi aja dulu iya dikit gitu. Itu penting betul, untuk setidaknya kita belajar membangun iya. hubungan gitu dengan orang lain, kan gitu. Kalau kita fokus langsung kayak pasti orang-orang tuh akan berpikir kayak, orang orang ini ngapain ya?" Iya, Gitu kan, tiba-tiba main HP gitu. bener banget Kak. Yes, pentingnya untuk membuat batasan dalam diri dalam penggunaan HP gitu. Nah, itu kan dari segi ya Interaksi, interaksi yes. nah sekarang kita dari dampak negatifnya. Mhm, Nah, apa sih dampak negatif penggunaan gadget jangka panjangnya, Kak, bagi oke. remaja ya, khususnya pada zaman sekarang ya Mhm, remaja tuh kan pasti terus menggunakan gawai, handphone betul. ya, entah dia main scroll TikTok, Mhm, terus nugas heeh, maupun juga main game. Nah, apa sih dampak dampak jangka jangka panjang. panjang? Betul. Oke, sebenarnya ini kita sederhana banget teman-teman, kita bisa bedah dari segi fisik dan juga mental ya. Kalau dari segi fisik ya tentu kalau misal kita gunain HP 24 jam, apa mata kita tidak sakit? Kan Iya, gitu ya jadinya ya, itu betul. secara logik aja. Jadi kayak kalau kita terus-terusan kayak gitu, ya akan menyebabkan, mata kita menjadi lelah Mmm, gitu, yang nantinya akan berpotensi misalnya apa, minus, iya silinder kah, dan lain betul. sebagainya, gangguan kesehatan fisik gitu. Kalau dari segi mental, karena kita di gawai ini terpapar oleh Mhm, informasi-informasi yang beragam,
kalau kita generasi muda, anak-anak muda Gen Z atau Gen Alpha itu kan pasti Mhm, kayak ada ekspektasi tersendiri nggak sih jadinya? betul, Karena iya kita ngelihat orang-orang tuh, "Kok dia keren banget, pengen dia jadi gitu." Terkadang iya, jadinya ekspektasi yang kita buat itu di luar nalar, oke, di luar jangkauan kita gitu. Jadinya kalau orang yang tidak bisa membatasi dirinya seperti yang aku bilang tadi, dia akan tercemplung ke dalam ekspektasi tersebut sehingga nantinya dia akan stres sendiri gitu mhm, jadinya. Maka dari itu penting untuk menambah kepekaan kita terkait dengan penggunaan teknologi. Jadi kita milah nih, mana yang bisa kita terima, mana yang tidak bisa kita terima. Karena kalau misalnya kita terus-terusan menerima, kita akan memiliki ketergantungan. Kayak yang AI aku bilang tadi, sebagai mahasiswa tidak menutup kemungkinan kita boleh menggunakan AI, karena sempat aku baca di surat keputusan 7 menteri itu terbit pada bulan Maret lalu bahwasanya penggunaan AI di satuan pendidikan itu boleh, tapi dalam batasan tertentu. mmm. Karena AI itu sifatnya membantu, bukan menggantikan, Oke, gitu. bener banget, Kak. Nah, selain itu nih, Kak, kan dampak dari gadget yang Kakak sudah bilang tadi. Nah, Mhm Kakak pernah nggak mengalami dampak negatif ya mhm. dari penggunaan gadget? Misalnya dari segi Kakak menjadi stres atau Kakak Oke. pun juga bisa ngerasa gimana-gimana gitu loh Heeh. menggunakan gadget, misalnya sakit mata dan lain Iya, sebagainya. mungkin ini lebih dampak ke mental sih Mmm, ya, karena kayak aku bilang tadi, ekspektasi kita ketika memegang gawai dengan informasi yang banyak itu kayak lebih tinggi gitu betul, jadinya. Kayak ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain tuh kan jadinya kayak, "Aduh kok dia bisa kayak gini ya?" Jadinya stres sendiri gitu loh. betul. Jadi kayak perlu nih, kita memahami self concept diri kita secara positif Mmm, gitu. Jadi kayak kita tahu apa kelemahan kita, kelebihan kita gitu. Nah, cara yang aku biasanya lakuin agar aku tidak terus-terus membandingkan diri biar nggak iya. stres gitu teman-teman, ini teman-teman bisa coba di rumah, itu aku menjadi seorang yang retrofili. Ya, tahu nggak retrofili, Wal? Belum tahu sih nih, Kakak bisa dijelasin dulu ya? Oke, jadi retrofili kalau di KBBI itu adalah orang yang suka melihat masa lalu. Gitu. Jadi aku suka banget ngelihat foto-fotoku masa lalu, jadinya aku tidak lagi membandingkan diriku dengan orang lain. Jadi aku Mhm. membandingkan diriku dengan diriku yang dulu. Jadi kita melihat sebuah keberprosesan dan keperkembangan diri gitu. Jadinya Oke, lebih grow aja lagi gitu. Jadi tidak sesetres itu, stres yang dulu yang ngelihat ekspektasi yang berat gitu nggunain gawai. oke. Dan sekarang ya, sebagai dampak positif nih Mhm, Kak, kita kan sudah membahas tadi dari segi negatifnya, yes. sekarang dari dampak positif. Nah, apa sih dampak positif ya, penggunaan gadget terhadap kita ya mahasiswa, khususnya kan itu Oke. pasti banyak Mhm, banget bener bener. ya dampak positifnya, Kakak bisa jelasin apa aja? Oke, jadi mungkin aku tak jelasin 2 aja kali ya, Oke. karena kayaknya kalau dibilang positif itu pasti banyak, karena gawai itu ambivalen teman-teman. Mhm, Negatif juga ada, positifnya juga ada banget gitu. mmm, Kalau positifnya dalam mengerjakan tugas kayak aku bilang iya, tadi itu ada banget. Kita bisa menggunakan AI, artificial mhm, intelligence untuk membantu ya teman-teman, bukan menggantikan. Jadi kayak membantu kita brainstorming terhadap satu hal, kemudian kita bisa menjadi skeptis tentang satu hal informasi yang perlu kita, cek ulang gitu di mmm, AI itu bisa banget gitu. Kemudian yang kedua itu, membangun penjenamaan diri. mmm, Ayo penjenamaan diri, jadi personal branding teman-teman, karena di gawai kita gadget kan ada media sosial tuh. mmm, Nah dalam usaha kita di mahasiswa dengan pengalaman kita yang sebegitu banyak, kita bisa publish itu di media sosial mhm, untuk membangun personal branding kita. Sehingga oke, nantinya ketika kita di dunia kerja, mmm, jadi kita lebih gampang gitu loh dikenal, kayak, "Oh ternyata di media sosialnya aktif banget nih dulu," gitu. iya Jadi kayak, "Oh betul. boleh deh masuk ke perusahaan gini," gitu. Jadi gitu kurang lebihnya dampak positifnya itu ada banyak banget kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan gawai secara bijak, gitu. Betul. Betul banget, Kak. Betul Aduh. banget, bener banget. Yes. Nah, selanjutnya nih, Mhm, Kak. Kan Kakak menjadi mahasiswa ya. Nah, bagaimana caranya yes. Kakak itu agar hidupnya seimbang ya Mhm antara di dunia nyata mhm, maupun juga di dunia maya gitu kan. Ada juga menggunakan sosmed misalnya Kakak juga mengikuti organisasi pasti mhm, memerlukan juga menggunakan sosmed untuk mengupload yes. apa gitu. Nah, bagaimana caranya Kakak menyeimbangkan di antara kedua itu? Oke, kalau dari segi kegiatan dulu ya, Mhm. dari segi kegiatan antara karena kan aku banyak nih dari di rumah iya juga, organisasi iya, internal eksternal, kemudian di kampus kayak gimana, Mhm, itu aku biasanya bagi dengan skala prioritas. Ini sebenarnya basic ya, cuman di sini aku mentingin itu di segi waktunya gitu. Jadi oke, mana yang benar-benar mendesak, mana yang
bisa diduakan lah bahasanya. Mhm. Karena semuanya bagiku sama-sama penting Iya, gitu sebagai betul. mahasiswa di kehidupan saat ini dengan berbagai kegiatan gitu semuanya penting gitu. Jadi biasanya aku memilah mana yang benar-benar mendesak. Misalnya ada 2 tugas nih. Satu tugasnya itu deadline-nya besok, Mhm. tugas yang lagi satu itu lagi 2 hari misalnya. Ya Iya. jadi secara otomatis aku akan mendahulukan tugas yang terjadi besok gitu, Mmm. yang deadline-nya besok, sehingga akan ada kemudahan gitu bagi kita. Kemudian terkait dengan bagaimana membagi di dunia maya, Mhm. sebenarnya ini gampang banget ya, kalau teman-teman nonton nggak sih Gubernur Maluku Utara, Ah, Bu Seri iya Cuanda. sudah. Itu kan dia aktif banget tuh, Iya, aktif banget betul. secara sosial. Nah, kalau di media sosialnya tinggal ngupload aja apa yang kita lakukan di real life Oke. gitu. Karena aku pernah, dinasehatin oleh seseorang bahwasanya kita ini karena kita punya media sosial, jadi media sosial itu adalah milik kita. Jadi kita berhak untuk ngupload apapun tentang diri kita Mhm. tanpa memikirkan apa orang lain yang pikirkan gitu. Jadi Iya. kayak ya upload-upload aja gitu. Karena, kita kontrol apa yang bisa kita kontrol dan lepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol, yaitu pikiran orang lain Iya, gitu. Kata-kata sangat hari ini, betul. Bos. Udah, Hai, gitu. Ada lagi nih, Kak, ada Oke, lagi nih, boleh. Kak. Nah, bagaimana sih caranya Kakak Dek Dani ya Mhm, mengontrol penggunaan gadget? Kadang kan sekarang anak muda itu tidak bisa ya mengontrol penggunaan gadget dan biasanya sehari tuh penggunaan gadget paling maksimal itu berapa jam. Dan mhm, selain itu aktivitas apa yang Kakak tawarkan ya kepada teman-teman ya, teman-teman sekalian mhm. agar mereka itu tetap produktif? Oke, kalau biar nggak gini ya, kecanduan gitu ya, Mhm, kalau lagi gabut terus tuh betul. scroll-scroll sosmed gitu sampai berapa jam gitu Iya, ya, itu betul. bisa kita cegah dengan cara ngeset timer teman-teman. Mhm, Misalnya tapi ini sebenarnya riskan juga ya, karena mhm. kadang-kadang kita kayak ngesetnya 15 menit, Iya. lagi 5 menit gitu. Itu wajar sih sebenarnya ya, cuman balik lagi itu kesadaran diri kita dan kita yang bisa mengontrol diri kita bukan orang lain teman-teman. Jadi kita bisa ngeset waktu kita misalnya 15 menit, ya Oke. udah 15 menit, kita sadar 15 menit sudah habis, ya selesaikan 15 menit. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan ketika kita tidak menggunakan gadget itu banyak banget. Kayak misalnya membaca buku konvensional. Iya, Karena dengan betul. membaca buku konvensional itu sangat menambah kosakata kemudian sudut pandang kita, teman-teman, gitu. Karena aku pernah juga dengar gitu, ada Mhm. orang yang nasehatin bahwasanya segimanapun jauhnya teknologi membawa kita, buku konvensional itu akan sangat berguna bagi kita karena kayak akan menambah keberpikiran kritis kita, kemudian kemana arah ada pola pikir kita gitu sih, Oke. baca buku. Tapi kalau dari Wahyu sendiri ada nggak yang lain kira-kira? Kalau dari aku ya, Mhm, caranya agar mengontrol ya, yes nah itu bener, dengan cara mencari kesibukan heeh, atau bener, minat yang aku senangi, yang hobi. yes, Misalnya aku tuh suka memasak masak, ya bener, betul. Jadi aku bakal memasak gitu dan juga nanti paling aku lihat HP itu buat lihat resep-resepnya aja, kayak yes, gimana heeh, sih langkah-langkahnya. Kemudian ya udah aku langsung aja kayak ngelanjutin mhm, hobiku memasak. Nah, mhm. selain itu juga aku bisa tidak menggunakan HP saat aku lagi olahraga Nah tuh biasanya. olahraga teman-teman. Jadi balik lagi, ada sisi positif yang sebenarnya kita bisa Iya, ambil ya kalau gawe itu digunakan dengan tepat gitu. Jadi kalau kita udah gabut, kita bisa ngelakuin hobi kita kayak olahraga betul. kah, masak kah, dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu juga ada dari segi positifnya nih, Kak, Mhm, ya, kalau kita bahas lagi. Apakah sekarang kan udah ada teknologi digital ya, semua juga serba yes, digital. Apakah, gadget itu akan bisa ya dijadikan sebagai peluang usaha? Contohnya misalnya baik itu di e-commerce mhm, kayak Shopee, yes, TikTok gitu kan, TikTok Shop dan lain sebagainya. bener. Itu bisa banget bahkan kayaknya sekarang itu udah ngetren banget ya karena kayak apa-apa orang-orang tuh sekarang udah gawai gitu. Jadi kayak Betul. mesen sesuatu tuh dari gawai, cukup dari Mhm, tinggal klik 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 aja dari gawai. Jadi iya. akan sangat berpeluang besar untuk kita yang mungkin wirausaha muda gitu ya, Betul. untuk bisa terjun memulai bisnisnya itu dari Mhm. gawai itu sangat bisa banget teman-teman. Misalnya dari boleh nyebut merah nih? Boleh ya? Ya Shopee gitu Iya, misalnya, TikTok lah dan lain sebagainya gitu. Jadi peluangnya besar, karena kayak kalau aku sambungin tadi, kita tuh kan bisa membangun personal branding. betul. Dari personal branding itu kita bisa membuka peluang-peluang usaha karena nama kita itu udah dikenal lah kasarnya teman-teman dari Mmm, apa yang kita upload-upload di media sosial itu. Sehingga
ya astungkara nanti usahanya itu bisa lebih lancar gitu. Ya bener bener banget yang dikatain sama Kak Dek nih. Yes. Nah selain itu nih Kak, Mhm. kan kita remaja dan juga Kita ada anak-anak remaja. ya, bukan gitu ya Kak. Jadi ada dari segi anak-anak nih Kak ya, Yes, bagaimana heeh. sih peran orang tua ya, untuk menjaga anaknya, Mhm. agar anak itu ya tidak kecanduan bermain gadget dan bagaimana juga peran orang tua ya, untuk anak-anak itu bisa berkembang di luar ruangan atau di Mhm. luar lingkungan rumahnya. Oke, jadi ya benar kalau kita lihat di situasi in this economy, Iya. asik gitu bahasanya sekarang ya. Jadi di situasi yang sekarang ini, memang penggunaan gadget terhadap anak itu masih sering gitu dikasih. Mhm. Padahal anak-anaknya masih usia berapa ya, 6 bulanan lah, tapi udah Iya, dikasih gadget biar dia betul. tenang gitu. Nah itu sangat sangat berpengaruh ya terhadap pola pikir dan berkembang, cara Oke. berkembang, cara dia berkomunikasi Mmm, terhadap lingkungan sosialnya itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi mmm, di sini penting banget peran orang tua sebenarnya untuk bisa melihat atau memantau agar anak-anaknya itu dapat bertumbuh dan juga berkembang secara optimal gitu. Jadi tidak hanya boleh dikasih gawai, tapi mhm. di saat-saat tertentu aja. Misalnya gawainya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Jadi orang tuanya itu ngasih dia video tutorial ngapain, Iya, misalnya dia betul. kuis kah Mhm, dikasih sama orang tuanya melalui gawai kan itu bisa banget gitu. iya, Tapi kalau misalnya cuman dikasih tontonan yang sekadar, kayak sekadar tontonan aja, itu kan tidak membantu anak-anak untuk berkembang ya. betul. Jadi peran orang tua di sini sangat penting untuk mengawasi anak-anak, kemudian memantau mereka untuk dapat bertumbuh dan juga berkembang, seperti itu. Nah, dari yang sudah dibilang sama Kakak nih, Mhm. ada nggak sih pengalaman ya ataupun juga keponakan Kakak yang pernah mengalami nih ya, bahwa dikasih HP sama orang Gawai. tuanya ya? Oke, jadi kebetulan saya punya, keponakan ya, Mhm, teman-teman bagi yang mau mhm, nonton, jadi umurnya tuh udah 2 tahun gitu. oke, Kebetulan saat ini kakak saya itu aktif gitu untuk mhm, ngajak lah ngobrol gitu. Jadi tidak saya ngelihat jarang sekali dikasih HP karena kebanyakan itu kan dari televisi ya. mhm, Jadi dan di televisinya itu pun, tayangan-tayangannya itu tentang yang bergambar, misalnya iya kayak belajar betul, menghitung A, B, C gitu, belajar angka lah, huruf lah gitu. Jadi itu jadinya ketika teknologi itu dimanfaatkan secara tepat gitu. Jadi itu sangat akan membantu gitu. Tapi kalau sepengalaman saya, penggunaan teknologi yang dibiarin aja anaknya nonton tuh enggak sih kalau keponakan saya ya, karena emang diawasin dan kebetulan ya Asungkara kakak saya itu masih bisa terus mendampingi keponakan saya mmm, untuk bermain gitulah oke. bahasanya, gitu. Baik itu dari segi anak-anak ya Kak, Yes, peran orang anak-anak, tuanya. Nah mhm, sekarang kan ada nih dari segi kita oke, remaja, kita remaja, dewasa, ya yes. betul banget nih. Gimana Nah, tuh? jadi kita kan punya orang tua ya, pasti Mhm, posesif banget sama anaknya ketika anaknya tidur malam-malam terus betul, begadang, scroll TikTok dan lain sebagainya. mhm. Bagaimana sih peran orang tua ya dalam membatasi gadgetnya terhadap anak remaja maupun juga sama ya seperti kita sekarang udah mulai menjadi dewasa ya? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal remaja, aku Mhm, pernah baca juga mhm. bahwasanya ketika, orang tua itu saat usia anak itu dia harus menjadi seorang pemandu. Oke. Dan kalau misalnya orang tua dengan anak yang sudah remaja, itu mereka harus memperlakukannya sebagai seorang sahabat, Betul gitu. banget. Jadi peran orang tua di sini tidak jauh berbeda dengan anak-anak sebenarnya, Mmm, itu mengawasi pola-pola penggunaan gadget pada kita, gitu. mmm, Jadi tapi cara menegurnya itu otomatis berbeda, karena kan benar. lagi remajanya itu egonya itu lagi tinggi-tingginya banget gitu. Kadang Iya, kalau dikasih tahu tuh, Kak, "Hah, gimana?" Gitu, iya. langsung ngambres-ngambres gitu, kasar gitu kan. Jadi Mmm, disitulah peran orang tua untuk bisa memahami situasi dan juga keadaan oh gitu. iya, Jadi kalau misalnya dilihat anaknya udah kayak keras gitu, ya coba untuk nasehatin pelan-pelan gitu. Karena gimana pun juga yang mhm, namanya orang tua, iya ya betul pasti banget, akan jadi wadah anak-anak itu untuk bertumbuh, iya. berkembang, dan juga didorong prosesnya gitu. Baik, Kak, dan juga nih ada Mhm, nih sekarang nih dari segi lingkungan atau heeh, dari ranah lingkungan. lingkungan nih ya, Yes, gimana Kakak. tuh? Nah, sekarang kan kita ini ada di lingkungan kampus ya, Mhm, bagaimana sih juga peran dosen ya, agar mahasiswanya itu misalnya lagi, pelajaran atau mata kuliah itu tidak mengambil HP, tidak mhm. scroll TikTok dan lain sebagainya, gitu. Oke, sekarang di satuan pendidikan ya. Nah, kalau dari Mhm. pengalamanku, itu dosenku biasanya membuat kesepakatan kelas, gitu. Wahyu juga nggak Iya,
Ya, biasanya kayak gitu. Jadi dosen-dosen itu untuk bisa mengawasi mahasiswa agar tidak menggunakan gawai, tidak Mhm, berinteraksi selama pelajaran agar fokus untuk menerima materi apa yang diajarkan, itu mhm. biasanya dibuat keputusan, apa ya, kesepakatan 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 kelas, kelas. Jadi iya. misalnya kalau misal, dia menggunakan HP akan diapain, Iya, misalnya kalau telat 15 menit misalnya akan disuruh berdiri di depan untuk mengajar gitu. mhm, Itu pengalamanku di Ikom Unut ya, jadi kayak ada dosennya yang memberlakukan hal itu. Jadi kita tuh bener-bener diminta untuk fokus gitu, jadi tidak terdistraksi sama gawai yang kita bawa, gitu. nah, kayak Kakak tadi bilang ya, bahwa kita tuh harus benar-benar membuat kesepakatan kelas Yes, ya bener, dari dosennya mhm begitu, agar pelajaran atau mata kuliah di kelas itu mhm, bisa berjalan dengan lancar. Nah, yes, apakah pernah ya Kakak mengalami atau teman Kakak nih mhm. pernah mengalami nggak bahwa, aturan kelas itu dilanggar dan mereka tuh malah bermain HP? Nah, kalau orang main HP yang namanya aturan pasti ada beberapa orang yang Langgar. iya melanggar, karena Mhm, beberapa mindset orang karena adanya teknologi nih gara-gara betul. jadi kayak aturan itu dibuat untuk dilanggar, kan ada yang kayak gitu ya. Mhm, Jadi pasti aja ada orang yang melanggar peraturan tersebut gitu. Jadi mau tidak mau ya sebagai orang yang peka akan aturan mhm, yang sudah ada mhm. dan mahasiswa yang sadar pastinya ya mau tidak mau kita harus tegur gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak bisa dikasih tahu ya mau bagaimana lagi, karena kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa ya udah segitu aja untuk cukup Iya. menegur dan untuk nilai ya dikembalikan lagi kepada dosen, bener nggak, Mbak? Bener banget. Tapi Yes. pernah nggak sih Kakak kalau Mhm, di lingkungan kampus nih heeh, mempunyai teman yang toksik banget nih? Misalnya kalau di chat hmm? nantangin ya, kalau misalnya ketemu tuh, "Ah, baik-baik," gitu. Nah, harusnya Oh tuh gitu. diapain ya? Oke, kalau dari pengalamanku sih sebenarnya tidak ada, asal karena belum ada ya Oh, untuk belum teman-teman yang ada. toxic kayak gitu ya, Iya. yang di chat tuh tinggi banget bahasanya, terus tuh Mhm. kalau udah di real life tiba-tiba kicep Iya, gitu. kicap. Wih, Nah bahasanya sebenarnya bagus banget. itu tuh tidak menjadi masalah ya teman-teman, karena gimana pun juga kayak aku bilang tadi, adanya teknologi itu tidak akan bisa menggantikan kita. Karena Betul. gimana pun dia, tingginya bahasa dia ketika menggunakan gawai akan kalah dengan mentalnya yang di real life atau Iya. secara langsung gitu. Itu sih kurang lebih kalau cara ngatasinnya sebenarnya ya udah biarin aja karena dia tinggi kalau di real life karena kan gimana pun juga kita hidup di dunia nyata ya Iya, teman-teman. Masa kita betul. hidup di dunia maya kan sangat tidak possible gitu. Jadi kayak ya udah. Nah, menurut Kakak tuh mending di-cut off aja orangnya atau ada solusi lain nih Kakak berikan? Kayak, ya udah nggak apa-apa gitu, atau Kakak malah Heeh. meng-cut off orang itu yang udah toxic sama Kakak Oke, nih? bergantung sih sebenarnya orangnya kayak gimana ya. Kalau misalnya itu masih dalam batasan, sesuai dengan Mhm, batasan kita, maka ya kita bisa negur gitu. iya, Maksudnya kalau dia mau memperbaiki diri ya udah gitu. mhm, Tapi kalau kesebalikannya dia malah memperburuk situasi, ya iya, mau gimana lagi. Kalau sekarang kan viral tuh kayak cut off orang itu ya itu nyata adanya gitu. Jadi kalau orangnya yang memang benar-benar tidak bisa dikasih tahu ya gimana lagi, ya udah biarin aja mereka mmm, kembang. Kita fokus sama diri kita sendiri teman-teman, iya gitu. betul. Kalau kita lihat di masa lalu nih ya, Heeh. kan kita sama ya, Iya, se-SD barengan bener nih, nih begitu kan. teman-teman informasi Informasi kita ya, udah temenan berapa tahun ya? Dari SD lah pokoknya, dari dari SD kecil. sampai sekarang berapa Temen ya? temen kandung lah bahasanya gitu. Ya, udah teman kandung nih. Nah, Yes, pasti gimana tuh? Waktu SD banyak banget ya namanya Mhm, pertengkaran, yes. contohnya menyindir-menyindir begitulah cerita. Pengalaman ya? Oh, pengalaman banget nih. Nah, menurut Kakak bagaimana sih caranya menghadapi ya ketika teman-teman itu suka menyindir kita gitu, baik Oh, itu saling di sindir ya? iya, baik itu di sosmed maupun juga di dunia nyata. Sebenarnya simpel banget teman-teman, kalau orang yang menyindir itu dia berusaha untuk mencari perhatian. Betul, Itu kuncinya teman-teman. mmm, Tapi kalau kita tidak merhatiin ya udah dia akan ngerasa lelah sendiri gitu. Karena betul. itu sepengalamanku ya kayak ada orang yang terus nyindir ya diemin aja teman-teman karena Mhm, kayak kita fokus sama diri kita sendiri. Tujuan dia nyindir apa? Ya untuk mencari perhatian kita. Kalau kita tersulut sindirannya otomatis dia akan semakin lagi kan. iya, Jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Saya fokus sama diri saya gitu. Tapi kalau misalnya dia udah ke ranah yang mencoba bermain dengan fisik, mhm, kan jadinya sebuah kekerasan ya. iya betul, Kemudian dari verbal juga kekerasan ya, kalau mhm, misalnya udah nyebut nama itu udah kekerasan iya, teman-teman. Kakak, Jadi mau tidak mau ya dilaporin gitu, karena setauku di kampus
kampus itu ada satuan tugas anti kekerasan gitu. Mhm. Jadi kayak itu bisa dimanfaatin kalau misal kalian sudah memang benar-benar tidak nyaman akan hal yang dia lakukan gitu. Tapi kalau misalnya hanya sekadar sindiran-sindiran aja kayaknya nggak usah dipeduliin deh teman-teman, ya nggak? Iya, apalagi kalau di sosmed ya, Kak, ya, nggak Bener. usah, biarin aja, anggap aja jadi motivasi, Iya, jadi motivasi karena betul. kayak siapa sih lu bisa mempengaruhi gue gitu. Karena Iya, ada juga sebuah kata-kata yang aku pernah inget gitu. mhm, apa nih? Kayak gini, kita itu tidak akan pernah menjadi buruk Mhm. kalau kita tidak pernah mengizinkannya. Oh, Gitu ya bahasanya. Pokoknya intinya kayak gini, kita perspektif orang lain itu mhm, tidak bisa kita atur gitu. Kalau kita dikatain jelek, mhm, terus diri kita meng-accept atau menerima bahwasannya kita jelek, ya jadinya kita akan terpikirkan oleh hal itu gitu. Jadi mhm, balik lagi ke pemikiran kita teman-teman, mindset kita. Jadi kalau misalnya kita punya mindset yang growing, mhm, sesuatu yang kita rasa kurang itu menjadi sebuah kelebihan yang bisa kita mhm. tutupi, kemudian untuk bisa kita berkembang, maka itu akan menjadi sangat-sangat berpotensi gitu ke depannya untuk membuat kita grow dan grow. Oke, selain itu nih, Kak, ya, selain menyindir nih ya, menyindir di SD ya, Kak, Oke, ini kayaknya personil ada begitu ya, nggak pernah mengalami sindiran-sindiran lain kalau misalnya di eee, kampus ya, di gitu. kampus atau enggak di rumah atau lain Oke, sebagainya? Astungkare ya di lingkungan saya itu masih positif ya teman-teman, jadi kayak Mhm, sindiran-sindiran itu tidak terjadi gitu, ya mmm, semoga tidak terjadi ya karena kayak kalau dari mindset aku sendiri aku tidak pernah, apa ya, terlalu memikirkan apa yang orang katakan karena balik lagi kita hidup atas diri kita sendiri gitu. mhm, Jadi, apa yang katakan orang boleh kita terima, tapi kita jadikan sebuah motivasi yang kayak Wayu mmm. bilang tadi, kita motivasi terus ya bertumbuh ke depannya gitu. Kalau menurut Kakak nih, bahwa saling sindir menyindir ini ya akan memberikan dampak positif apa dampak negatif rupanya? Nyindir nyindir banget nih bahasanya ya. Iya nih, gimana nih, Kak? Positif dan negatif. Oke, sebenarnya bergantung mindset lagi. Mhm, Kalau aku dalam prinsipku, mhm, segala kegiatan yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi itu akan berdampak positif maupun negatif gitu. mmm, Kita lihat di sindiran. Sindiran kayak aku bilang tadi, akan ada dampak negatifnya jika kita menerima sindiran itu secara mentah-mentah. mmm, Kayak tadi misalnya kita dibilang jelek, terus kita nerima terus pikiran kita terus, mengontrol oh, itu, jadinya kita stres, kan iya negatif ya jadinya ya. iya negatif, Tapi kalau dari sisi positifnya, kita bisa lihat bahwasanya dari sindiran itu, oh ternyata kita, kayaknya unggul deh dari dia, makanya dia nggak bisa lebih keren ya lebih ya? keren dari saya gitu. Jadi motivasi gitu loh untuk kita grow ke Mmm, depannya gitu. Ada sisi positif, jadi biar balance gitu loh iya hidup. bener, ada Yes, semua juga dalam kehidupan ada sisi positif sama bener. negatifnya ya, Kak, ya. Nah, habis itu dari segi Kakak pernah jadi forum anak Badung ya, Kakak Mhm, kan pernah berinteraksi dan berkomunikasi ya. yes. Media apa saja yang Kakak manfaatin misalnya menggunakan gadget di bagian-bagian apa Mhm. gitu, untuk anak-anak itu? Anak-anak khususnya. Iya, Oke, jadi sebenarnya di FAT Badung itu banyak banget ya mhm, prokernya Wai ya, karena diinisiasi oleh Duta Anak Badung. betul, Jadi kalau teman-teman kepo silakan teman-teman buka Instagramnya @fatbadung, di sana prokernya FAT Badung banyak banget. Tidak hanya dari sosialisasi yang konvensional mhm, aja untuk membantu anak-anak, tapi juga dari segi digitalnya melalui media iya, sosial. Karena dengan followers yang sebegitu banyaknya, mhm, FAT Badung itu berusaha memanfaatkan momen itu untuk membagikan informasi yang positif mmm, bagi anak-anak yang lainnya yang menggunakan media sosial juga. Jadi ada proker kalau nggak salah namanya Matahari yang diinisiasi oleh Duta Anak Badung itu terkait dengan penguatan literasi secara digital gitu. mmm, Jadi balance gitu loh di konvensional iya, secara kehidupan sosial dan juga dari kehidupan media sosial mhm. yang erat dengan kehidupan kita saat ini itu juga ada gitu usahanya. Kak, nah ini kita kembali lagi nih di Oke, kembali masalah nih. sindir menyindir nih rupanya. Oke, boleh. Kalau sindir menyindir, terus tidak menyebut nama menyebut nama ya, itu Heeh. kan sama aja dengan fitnah. Kalau kita menyebarkan suatu hoaks nih, Mhm. apakah itu bisa ya menyebabkan diri kita ya atau personal branding kita menjadi rusak? Nah, menurut Kakak gimana? Oke, bisa jadi sih sebenarnya teman-teman. Karena kalau ada orang nih nyebar fitnah tentang Mmm, kita, hoax, mhm, itu kan berpotensi untuk membuat personal branding kita iya, turun ya, karena nama kita di-framing jelek oleh mhm, seseorang gitu. Nah, kalau aku mhm, kembali lagi ke statement-ku yang sebelumnya. oke, Kita akan menjadi jelek kalau mhm, kita nerima masukan itu.
oke. kita bilangnya masukan ya, Iya, karena itu masukan. untuk kita tumbuh gitu. Mhm. Itu sebenarnya balik lagi ke mindset gitu. Kalau kita berusaha untuk mengklarifikasi secara terus-menerus, maka secara tidak langsung kita itu memberikan ruang bagi mereka Mhm. untuk menyebarkan fitnah itu lebih Iya. luas lagi gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya kita kena hoax, kena Mhm. fitnah itu yang perlu kita fokuskan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita mungkin kita speak up secukupnya. Mhm. Jadi kan biasanya ada orang yang difitnah terus kayak berusaha untuk defense gitu Iya, ya, betul. defense kayak klarifikasi Iya klarifikasi iya, terus. Nah, betul. secara tidak langsung klarifikasi yang terus-menerus itu Iya. akan memberikan ruang gitu Mhm. bagi orang yang fitnah itu untuk masuk lagi ke Betul. pemikiran kita. Jadi itu balik lagi ke pemikiran kita. Secukupnya aja teman-teman gitu Mhm. intinya. Menurut Kakak pernah nggak ngalamin atau nggak teman Kakak nih yang Mhm. ngalamin, terus Kakak cerita-cerita gitu dan bagaimana sih, tanggapan Kakak? Kalau kejadian secara langsung Mhm. itu tidak langsung pernah Iya. aku denger ya, cuman aku pernah kayak dengar-dengar cerita gitu dari temenku bahwasanya kakak lah, kakak Heeh. kakak di forum gitu. Mhm. Kalau dia tuh kena, apa ya, fitnah-fitnah gitu, Mhm. padahal sebenarnya itu tidak terjadi dan hal yang dia lakukan adalah diam dan menontonnya saja. Mmm. Kayak yang aku bilang tadi. Dia hanya diam, nonton, ya udah nanti fitnah itu akan mereda. Iya, Karena itu tidak benar-benar terjadi, kecuali itu kalau beneran terjadi kan langsung nge-up ya, naik iya ya, kalau betul. itu tidak terjadi ya kenapa kita risau gitu teman-teman untuk suatu hal yang tidak benar-benar kita lakukan, jadi biarkan saja, Mmm. lepaskan Lepaskan pelan-pelan. lepaskan lepaskan gitu kayak film Frozen. Nah, Yes, selain itu deh, Kak, kalau Kakak berkegiatan ya di heeh. kampus itu kan pasti mempunyai teman-teman ya. Teman-teman Yes, banyak relasi nih skills, luas. saudara. Nah, ada nggak sih teman-teman Kakak yang terus nih bermain gadget sampai Kakak jengkel banget sama dia nih? Sampai kayak bener-bener Kakak, "Aduh apa sih orang nih main gadget terus?" Oh, gitu. beruntungnya dalam circle mohon maaf, Nggak apa-apa, dalam santai-santai. pertemananku biasanya kan kita ngobrol nih secara Mhm. langsung nih misalnya 5 orang. Terus kalau kita fokus ngobrolin sesuatu, kalau udah ada aja yang main HP pasti kita bilang kayak gini, "Oh main HP dah," kan udah Iya ngobrol iya nih iya. gitu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita tidak terlalu fokus sama HP, untuk Mhm. menikmati obrolan lah bahasanya, kayak kapan lagi kita ketemu secara interaksi kayak gini gitu. Betul. Itu caraku sih sebenarnya dari luar ruang lingkup pertemananku karena ya gitu, gawai memang sih gawai penting ya, cuman kalau misalnya nggak penting-penting banget, terus kita punya teman untuk ngobrol, ya kan mending ngobrol aja gitu untuk nambah Iya. nambah pengetahuan mungkin, nambah berita mungkin, informasi yang kita dapatkan dari teman kita, sehingga nantinya kita ini dapat membangun hubungan interpersonal yang baik juga antar teman Iya, gitu. betul. Saya pernah nih, Kak, aku Mhm, ngalamin gimana ya gitu. tuh? Jadi temennya lebih kayak fokus ke gadget aja Mhm, gitu loh, sampai aku marahin kayak, "Ah, apa sih kamu nih main gadget mhm. aja." Tapi dia nggak punya kesadaran diri gitu loh. Bagaimana sih Oh. cara menghadapi ya orang-orang seperti itu Kayaknya tuh sebenarnya? gitu deh cara kayaknya di sini sindiran itu masuk deh kayaknya ya. Kalau di Majas, Majas apa namanya Wayu kalau sindiran tuh? Majas sindiran apa ya namanya? Kalau aku sih biasanya nggak pakai wajas-wajasan Oh gitu ya? sindiran-sindiran gitu ya, langsung aja bilang kayak, "Ah, gini." Nggak lagi pakai yang misalnya ya di bawah biar langsung aja dia Oh kena gitu. gitu. Ya itu bisa sebenarnya bisa sih karena Mhm. aku mikirnya balik lagi ke mindset ya. Mhm. Maksudnya pribadi tiap orang itu tidak bisa kita paksakan Mhm. sesuai dengan diri kita. Kalau dia mau main HP ya udah biarin, setidaknya kita udah negur gitu. Iya, Itu balik lagi betul. ke diri kita karena kita ya, kita individu diciptakan Mhm. berbeda-beda oleh Tuhan. Kalau dia Betul. memutuskan untuk seperti itu, ya udah, ya kita nikmati obrolan kita dengan orang lain gitu. Iya. Nah, kalau Kakak nih lebih suka untuk kalau ketemu nih, lebih Heeh. suka ngobrol atau bermain HP nih? Nah, kalau aku biasanya kalau temen kandung nih, misalnya kayak Wahyu, temen Ah, teman kandung. kandung banget ya. Temen kandung ya mau mau gimana pun karena kayak gawe itu udah bosen nggak sih? Jadi kalau dalam Mmm. pemikiranku ya lebih baik ngobrol langsung kayak cerita-cerita tentang kehidupan masa kini, terus flashback lah dikit, dulu kita kayak gini nggak sih? Tiba-tiba udah segini jauhnya perjalanan kita gitu kan, itu jadi nambah motivasi ya untuk kita bisa Iya, grow lagi gitu. betul. Jadi kayak masing-masing punya jalannya tersendiri, terus kita Iya sudah ada di sini iya. gitu. Nah, kalau misalnya nih, kalau orang tua Mhm. Kakak nih sering bermain gadget terus-menerus nih, Kakak tegur atau enggak? Atau malah enggan untuk menegur? Ya kalau aku sih karena aku ditegur, ya aku tegur balik Oh, gitu. Karena iya. di sinilah kedekatan orang tua itu penting teman-teman. Mhm. Ada kalau orang tua kita negur, kita main HP, ya udah kita stop, terus Mhm. sebaliknya kalau
malahan beliau-beliau Mmm. yang main HP ya Betul. kelamaan kan Mhm. kita harus wajib untuk menegur juga. Jadi jangan gimana ya, lebih enak gitulah sama orang tua biasanya ya gitu. Kalau Wahyu sendiri gimana? Sama orang tua dibiarin nih? Kalau aku sih negur ya, Kak, Negur ya, iya. mungkin enggak gitu kan, karena ya mereka negur kita ngapain kita nggak bisa negur, walaupun Heeh, orang tua itu lebih tua ya dari kita, tetapi kan yes. itu salah juga penggunaan gadget itu dapat memberikan dampak negatif, Iya, apalagi sudah tua ya, bener. untuk kesehatan mata Mhm, juga, apalagi fisiknya, begitu bener. Asalkan menurutku. tujuannya baik, Iya. positif, bener, iya gitu. Nah, dan juga menurut Kakak nih, paling Mhm, dominan mana? Apakah gadget ini dapat memberikan dampak positif atau negatif? Atau malah kedua-duanya menurut mhm. Kakak nih yang masuk? Kalau menurut saya sih balance ya, karena Iya. kayak aku bilang ambivalen, dia positifnya itu ada banget, Mmm, membantu kita banget sebagai mahasiswa. Tapi kalau kita lihat dari segi negatifnya, itu juga ada banget gitu. mmm, Jadi, nah sekarang tugas kita sebagai mahasiswa itu adalah bagaimana memanfaatkan gadget itu biar jadi positif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif gitu. Karena kalau kita lihat kasus tentang gadget itu banyak banget banyak ya banget. sekarang Ya, kasus jujur kekerasan banget. Iya, seksual. banyak banget, Viral Kak. banget, terus yang AI gunain Iya, orang itu kan bahaya banget ya. iya bahaya banget, Maka Kak. dari itu kita harus menggunakannya secara bijak gitu. Betul. Nah, ini ada nih, Mhm. ada lagi nih, Kak, ya Iya, pertanyaannya. apa tuh? Apa ya? Nah, jadi Kakak bisa memberikan pesan ya, pesan Mhm. terhadap anak muda atau remaja maupun dewasa yang menggunakan gadget terus-menerus. Nah, bagaimana sih caranya mengontrol gadget ya, agar mereka itu terus bertumbuh dan berproses, tidak hanya ya di ruang lingkup di rumah aja, melainkan juga di sosial. Oke, jadi pesannya sebenarnya kayak nyimpulin ya Iya, Kak, bahasanya, nyimpulin. nyimpulin dari apa yang kita obrolin Iya, tadi betul, gitu. Kak. Jadi sebenarnya caranya adalah meningkatkan kesadaran teman-teman, Mhm. menambah kepekaan kita terkait dengan batasan kita dalam penggunaan teknologi gitu. Nah, sekarang aku baru ingat bahwasanya ada 4 komponen literasi digital yang teman-teman bisa search sendiri, bahwasanya salah satunya itu adalah digital etik atau etika Mhm. digital Iya, yang betul. dapat kita terapkan gitu. Jadi kita menjaga boundaries kita agar kita tidak tetap berlaku sopan lah dengan orang Mhm. lain dan tidak melakukan hal-hal yang tidak Iya. tidak apa ya, tidak sesuai dengan norma gitu. Mhm. Kemudian kita dapat memanfaatkan gadget itu untuk membangun personal branding kita, untuk menambah relasi kita juga. Dan walaupun kita fokusnya itu adalah di gadget juga, teman-teman, dalam penggunaan gadget, tapi jangan lupakan kehidupan sosial kita yang memang terjadi secara real life gitu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya sederhana bergabung ke organisasi yang ada di hima, ruang lingkup Iya. prodi mungkin atau enggak join-join UKM yang sesuai Mhm. dengan minat dan bakat teman-teman, Iya. sehingga itu sangat membantu kita untuk mengurangi penggunaan gawai, sekaligus kita meningkatkan apa yang potensi yang kita miliki ke depannya, Betul, jadi kita gitu. harus bisa ya, jadi kita bisa tidak menggunakan HP dengan Bener? cara kita ya, dengan cara bagaimana kita bisa memberikan suatu peluang ya dalam Iya, hidup peluang. kita, misalnya kemampuan, kayak Mhm, hobi yang udah hobi, dijelaskan bener. dan lain sebagainya. Nah, terima Yes. kasih ya atas Kak Dekda waktu Oke, dan kesempatan. terima kasih kembali Kak Iya, yang Lydia. sudah sharing-sharing dan juga memberikan informasi maupun Yes. pengalaman pribadinya. Nah, selain itu saya ucapkan juga pada teman-teman saya ya, jadi kalian tuh bisa menggunakan gadget, tetapi juga harus bisa mengontrol penggunaan gadget kalian. Misalnya selama sehari itu kalian menggunakan gadget itu 4 jam ya dalam sehari ya, maaf 4 ya. jam. Iya Iya, bener 4 4 jam jam. dalam sehari. Nah, selain itu kalian juga bisa memulai interaksi kalian atau hubungan kalian di luar ruangan atau Mhm. di kehidupan sosial kalian. Nah, selain itu saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Sinar Foto dan juga Snackbox murah Yes. maupun juga sama jusku. Oke, terima kasih ya atas Oke, Kak terima kasih Deta. kembali. Iya, nah di sini saya Lydia pamit undur diri dan selamat bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.